Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Agustina Buru Pasaribu, program studi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum komputer, fungsi dan komponen komputer, dan juga Microsoft Office. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum komputer. Menurut buku Computer Today, Donald Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima, menyimpan data input, diproses, lalu menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruktif program yang tersimpan di memori atau storage program. Yang kedua yaitu fungsi komputer. Salah satu fungsi utama komputer adalah pemrosesan data, dapat melakukan operasi matematika kompleks, memanipulasi data, penyimpanan, dan pengambilan informasi dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen komputer. Komponen komputer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dia perangkat keras atau hardware, yang terbagi menjadi 13. Yang pertama dia mainboard, kedua dia prosesor atau CPU, yang ketiga dia hard disk atau HDD, yang keempat dia solid state drive atau SSD, yang kelima dia random access memory atau RAM, yang keenam dia optical drive atau CD atau DVD, yang ketujuh dia floppy disk, yang kedelapan dia VGA card atau kartu grafis, yang kesembilan dia sound card, yang kesepuluh dia keyboard, yang kesebelas dia mouse, kedua belas dia monitor, yang ketiga belas dia printer. Kemudian dia ada komponen komputer perangkat lunak atau software. Yang pertama dia perangkat lunak sistem operasi, dan yang kedua perangkat lunak sistem aplikasi. Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian dari masing-masing hardware ini yang terdiri dari 13. Yang pertama yaitu mainboard. Mainboard adalah komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, chipset, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan berbagai soket tambahan. Yang kedua adalah prosesor atau CPU, berfungsi sebagai sentral dari sebuah komputer. Yang ketiga adalah hard disk, komponen komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan data permanen. Yang keempat adalah solid state drive. Solid state drive ini adalah menyimpan data menggunakan seperangkat IC, berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Yang kelima adalah random access memory atau RAM, penyimpanan data permanen, artinya data RAM akan hilang jika listrik mati. Dengan demikian, RAM pada komputer ini berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan oleh komputer. Yang keenam adalah optical drive, berfungsi sebagai alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD, CD sendiri merupakan kepingan cakram optik yang berisi data. Yang ketujuh, floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Yang kedelapan adalah VGA card, adalah singkatan dari Video Graphics Array. Yang kesembilan adalah komponen komputer yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Yang kesepuluh adalah keyboard, adalah papan ketik yang berisi semua model huruf, angka, karakter, dan tanda baca. Yang ke-11 adalah mouse, adalah alat pointer untuk mengakses melalui layar komputer. Yang ke-12 adalah monitor, berfungsi untuk menampilkan gambar grafis hasil output dari VGA card. Yang ke-13 adalah untuk mencetak dalam komputer ke dalam media kertas. Nah, selanjutnya adalah komponen komputer perangkat lunak atau software terbagi menjadi dua. Yang pertama dia perangkat lunak sistem operasi, yang kedua dia perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem operasi ini merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dari komputer. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama dia menyediakan antarmuka atau interface agar mudah digunakan oleh penggunanya. Yang kedua dia menyediakan informasi yang berkaitan dengan perangkat keras komputer, baik perangkat pasif atau aktif, serta mengendalikan perangkat input atau output. Yang ketiga dia melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya komputer atau mengelola file. Yang kedua dia perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pekerjaan tertentu.
Yang ketiga adalah Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak dan juga perangkat server yang telah dikembangkan Microsoft. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah kata. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang kerap digunakan di dunia akuntansi. Yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint, adalah program yang berfungsi untuk presentasi. Kemudian yang keempat adalah Microsoft OneNote. Microsoft OneNote adalah perangkat lunak yang berfungsi membuat catatan menggunakan fitur kolaborasi multipengguna. Dengan adanya perangkat lunak satu ini, Anda bisa mengoperasikan di berbagai keperluan dengan mudah. Yang kelima adalah Microsoft Outlook. Microsoft Outlook adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengirim, menerima, dan membaca pesan email seperti Gmail. Namun perangkat lunak satu ini mempunyai fungsi lainnya juga, seperti membuat draft, rencana maupun penjadwalan acara, membuat dan mengatur buku, alamat, dan juga yang lainnya. Yang keenam adalah Microsoft OneDrive, adalah layanan hosting file dan juga sinkronisasi yang berfungsi untuk mengunggah dan menyinkronkan file ke suatu penyimpanan atau cloud. Pengguna bisa mengaksesnya di perangkat tertentu dengan mudah. Perangkat yang satu ini memiliki fitur editor melalui web khusus untuk dokumen Office, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga OneNote. Yang ketujuh adalah Microsoft Teams, adalah platform komunikasi yang berfungsi untuk membuat komunikasi dan juga informasi pengguna secara lancar dan aman. Platform yang satu ini berkolaborasi dengan menggabungkan fitur percakapan kerja, penyimpanan berkas, rapat video, dan juga integrasi aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Semoga yang mendengar video presentasi saya ini dapat dipahami dengan baik dan juga dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.